wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim, a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala qad innahu kana lil awwabina ghafura. Al-ayah. Puji dan syukur semua orang aturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi langkung mayangi luhuran ka panutan alam dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kepada keluarga, kepada sahabatna, tumuju ka urang sadayana, suraku umatna nu banget miharep sapaatul uzumatimantna di dunia ayeuna di barzah parat tepi ka akhirat sana. Tutulur sadayana kalayan pitulung Allah yang setepang di dengan sakojo di malam perempuan kemana di saat teras urang perbaharui niat urang tadi yang lebih tidak melakukan angin dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalayan harapan teras di perpalingan rahmat ampunanana oge barokah ijabah tidak saneskeun doa cita-cita bangsa urang kalayan urang khususkeun urang doakeun kasadayana kaum muslimin oge kalabat sasama jalmi anu ditibanan musibah-musibah yang tawisna sakumaha mafhum beledugna pesawat terbang Sriwijaya Air jika belum ngeten di lautan selanjutnya musibah longsor, musibah banjir, sangat-sangat musibah-musibah. Mudah-mudahan ada lanjutna anu katibayan musibah khusus muslimin muslimat sing janten panuntungan nu terbaik husnul khotimah. Kanggo keluargana mugia ieu mah termasuk anu geus agama jeung urang. Mugi keluargana anu dikantor pupusna sing dipaparinan ka sobaran katabahan. Oke, terus urang doakeun berkontribusi pikeun negara urang. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan di negara urang sing tetap aman, damai, sejahtera. Para tokoh agamana, tokoh aparat pemerintahanana di level hanapi ke level paling luhurna sing dipeparinan hidayah taufik Allah terasa amanah, terasa tiasa ngemban kana sakumaha anu janten dasar negara urang nyaeta Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Kumoe bangsa-bangsa urang kalebat anu teu lamang di mana masing-masing mugia enggal damang sakumaha biar-biar. Ala diniya wa ala kulli niyatin sholihah nasallu ijabah ya Allah ya mujibas sa'irin al-fatihah bil qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Filana wa liwalidayna wa lijal muslimin amin. Hancana kelamaan Wahlam. Bismillahirrahmanirrahim. Anu nyepang kita buka sabatul qulub biasa dibuka halaman 30 paragrafna wa'lam anna taubata fardu ainin minal dunubil kabair wasabair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa karamatihi fi umuri dunya wal barzakh wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alam sareng nganyaokeun ku anjeun
anna taubata sanyanya hari tobat eta fardu ainin minal dzunubi tina pirang-pirang dosa al kabairi anu gararede wasagairi sareng pirang-pirang nu leutik pauron halna harita keneh fa innal israri maka sanyanya ngangeurkeun Fainal isrori makasanya nyena ari ngangerkeun dosa ala sagairi kana pirang-pirang dosa leutik eta yalhaku bisa nganterkeun ha kana itu sagair bil kabairi ku bil kabairi kalawan pirang-pirang dosa gede. Qala parantos ngadawukeun sallallahu ta'ala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum al-ayat anjeun bacakan ayat Quran surat Al-Imran ayat 135 Artosna wallahu alam bimuradihi walladzina sareng ari jalma-jalma idza fa'alu di mana marigawe iladzina fahisyatan kana pagawean keji pagawean goreng awdzalamu atawa ngadarolim iladzina anfusahum kana diri pribadi wa taubatu jeung ari tobat an-nasuhu anu nasuha anu murni eta ayatuba yen tobat eta ayatuba yen tobat salam hiji hamba zahiran halna zahir wa batinan jeung batina nadiman tur ngarasana langsa ghaira azimin bari henteu ngazam alal hudi kana ngabalikan deui dosa wa misluman sareng ari perumpamaanna jalma taba anu tobat man zahiran kana zahirna faqat bungkul eta kamisli mazbalatin seperti perumpamaan tempat sampah busito anu diamparkeun alaiha di luhureun mazbalah naon di bajun kain sutra wan nasu bari ari jalma-jalma eta yang duruna naringali ieu nas ilaiha kana mazbalah ilaiha kana dibajun gitu ya kana dibaju wa ta'ajabuna sareng ngarasa takjub ngarasa aheng ieu nas min hal tina itu mazbalah kan mazbalahna ditutupan ku naon ku dibas teh nya teu naon tah ilaiha anu yang ilaiha eta domirna rujuk domirna kana mazbalah kan mazbalahna ditutupan ku kain sutra fa idza kusyifa maka di mana dibukakeun naon al-ghata'u tutupna a'radu maka bakal ngabaralieur nas anha tina itu mazbalah Fakadzalika maka eta seperti kitu al-khalqu ari makhluk eta yang duruna naringali khalqun ila ahli ta'ati ka ahli ta'at al-zahirati anu zahir baidza kusyifa maka di mana dibukakeun naon al-ghata'u tutupna yaumal kiamat dina poe kiamat yauma tubla dina poena dibongkar naon as-sarairu pirang-pirang rahasia a'radat maka bakal ngabalieur sareng malaikat tu para malaikat anhum ti tu ahli taat zahir walidzalika jeung eta kulantaran kitu qala parantos ngadawuhkeun sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyanya Gusti Allah eta layang duru moal mandang Allah ila suwarikum kana bentuk dohir aranjeun
walakin yang duru tetapi na bakal ningali Gusti Allah ila qulubikum kana pirang-pirang hate aranjeun. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sareng eta tetep tidak wa ani ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sareng eta tetep hadis di Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kam min taibin mang pirang-pirang eta tetep ti jalma nu tobat yajiu datang ieu taib yaumul kiamat dina poe kiamat ya dzunnu boga sangkaan taib annahu sanyana itu man eta taibun jalma tobat jalma anu tobat walaisa jeung teu itu man eta bitaibin kasub jalma tobat panyangka manehna mah geus tobat geus kasub jalma tobat padahal teu kasub jalma tobat ae li annahu karena sanyana itu man eta lam yuhakim henteu ngokohkeun iman abwa bertaubati karena pirang-pirang pangtotobat minat nadmi tina nalangsa wal azmi sareng ngajam ala adami hudi karena henteu ngabalikan deui dosa waradil madzalimi sareng nolakna kana pirang-pirang kadzaliman li arbabiha ka pirang-pirang jalma anu boga hakna in amkana lamun mungkin itu si jalma wastihlalahum sareng nyupri halal ka itu madzalim minha lahum ka itu jama-jama atawa ka arbabiha ya, min lahum ka arbabiha min hatina itu madzalim antayas sabu karena supaya ngabudahkeun itu arbabaha illa aksara wa ila jeung lamun teu aksaru ari anu panglobana minal istighfari tina istighfar lahu di itu jalma lahu pikeun itu jalma walau jeung pikeun itu arbabiyah asa mudah-mudahan insyaallah Gusti Allah eta yurdi mikarido Gusti Allah him ka jalma-jalma anhu tina dosana itu mah wanisyanu dzanbi jeung anu mopohokeun dosa eta min akbahil masaibi tina sawarehna panggorengna bencana pangburukna bencana fa'alal akili maka eta tetapi ke jalma nu berakal ayu hasiba ari ngahisab hitung-hitung nafsahu kana dirina wayansa sareng sinnya wayansa sareng mopohokeun dan bahu kana dosana kama sakumaha kata ieu berarti wala nya kurang lah ya jadi pagedruk teh hartina pamihan lah wala yansa jeung teu mohokeun si jalma dan bahu kana dosana pamihan lah nya siana teu kacetak kalau lamun kieu ongkong hitung-hitung diri tapi mau pohokeun dosa pagedruk wala yansa dan bahu kama sakumaha keterangan kilan sanyoskeun ma ya ayyuhal mudhibu al muhsi jaraimahu la tansa dan baka wal minhu ma salafa ya ayyuhal mudhibu wahai jalma pendosa al muhsi anu ngitung-ngitung jaraimahu kana pirang-pirang dosana mudnib la tangsa poma ulamokeun anjeun dan baka kana dosa anjeun walqur jeung kudu ngingat-ingat minhu tina itu danbun ma kana perkara dosa salafa anu geus diheula watub jeung kudu tobat anjeun watub jeung kudu gawe tobat anjeun ilallahi ka Gusti Allah
qoblal mauti samemeh maut wan zajar jeung kudu ngeureunnan anjeun ya Asia jama tukang maksiat wajirof jeung kudu ngaku anjeun in kunta lamun kabuktian anjeun eta mu'tarifan anu boga pangakuan. Nah, ieu paragraf selanjutnya panjangnya tos kitu lah. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, ada penggalan kutipan dari Imam Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan wa'alam ketahuilah olehmu ada taubata fardu ainin minadzunubil kabair was-shaghair. Sesungguhnya taubat itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Ingat ya, fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban personal, tidak bisa diwakilkan. Berbeda dengan kewajiban kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakilkan. Satu contohnya kalau fardu ain sholat lima waktu itu tidak bisa diwakilkan. Ya, puasa Ramadan tidak bisa diwakilkan. Ya, mentang-mentang punya uang, mentang-mentang punya jabatan, punya kekuasaan, dia beragama Islam, sudah masuk kewajiban sholat, kemudian sholatnya karena banyak buah, ya, saya nggak akan sholat, saya bayar aja. Kamu sholat dulu, saya bayar 100 juta. Kamu sholat asar, saya bayar 100 juta. Saking banyaknya uang, tidak bisa. Ya, puasa Ramadan itu 30 hari, dia sengaja bayar orang untuk berpuasa 1 bulan ataupun dibagi-bagi di shift, ya. Shift pagi puasanya dari setelah subuh sampai zuhur, setelah zuhur ada shift puasa sampai maghrib. Nah, dia bayar itu 1,5 hari misalkan 1 juta. Tidak bisa, itu adalah fardu ain, kewajiban pribadi, kewajiban personal. Contoh fardu kifayah, nah, seperti mengurus jenazah. Kalau ada di satu kampung, satu lembur, ada yang mengurusi jenazah walaupun dia seorang, maka kewajiban satu lembur tersebut itu bisa diwakili, ya, bisa digantikan oleh dia seorang. Maka para penolong fardu kifayah ini luar biasa pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu menggantikan kewajiban dari saudara-saudaranya. Itu fardu kifayah. Nah, kalau urusan tobat itu adalah fardu ain minal dzunubil kabairi was-shaghairi, baik dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil apalagi dosa besar, ketika seorang hamba terjerumus atas dosa kecil, maka pada saat itu juga fauron, pada saat itu juga dia punya kewajiban ain, kewajiban personal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa ditangguhkan. Jadi kalau ditangguhkan, misalkan gini, kan dia tobat maisukan, dia punya dosa misalkan pagi-pagi hari Senin, terjerumus pada dosa walaupun kecil, maka pada saat itu juga dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak bertobat, maka detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, bahkan tahunnya, ketika dia tidak bertobat atas dosanya yang lalu, maka itu menjadi dosa, menjadi tambahan dosa. Alhamdulillah ini dosa contohan dia boleh seperti ini, seperti misalkan kita jalan, kemudian kebetulan ada wanita yang pakai rok mini. Kalau kita lihat dosa tidak. Kalau kita lihat dosa tidak. Kalau tidak sengaja dosa tidak. Kalau terlihat tidak sengaja tidak berdosa. Cuma cukup satu kali itu saja, kemudian palingkan muka. Dan kalaupun tidak berdosa, tetap itu adalah suatu dosa. Ya, kategorinya, levelnya adalah bisa disebut dosa kecil.
Maka pada saat itu juga kita harus beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Semoga tidak menjadi dosa mata. Nah gitu, ya. Nah, kalau misalkan tidak sengaja yang pertama kali, kemudian karena saking mulusnya terus dilihat, itu menjadi dosa, bisa menjadi dosa besar. Ya, dan tidak ada keinginan untuk beristighfar, tidak ada keinginan untuk bertobat, maka detik setelah melihat itu, menit setelahnya, terus sampai jamnya, sampai harinya, maka itu menjadi tambahan terus dosa. Sekali berdosa, maka pencatatan dosanya akan terus berlipat. Nauzubillahi min dzalik. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, awas, di sini ada waktu. Anna taubata fardu ainin min adh-dhunubil kabair was-shaghiri fawran. Pada saat itu juga. Jangan ada istilah dirapelkan, jangan istilah nanti saja kalau saya tobat setelah tua, setelah tercapai cita-cita. Ya. Nah, ini bahaya. Satu kali dosa itu akan bisa bertambah hitungannya. Ya, seperti kita pinjam uang ke bank emok, bank keliling. Satu hari tidak terbayar, deadline-nya per hari harus dibayar, maka hitungan hari itu bunganya bertambah. Tidak dibayar, bertambah. Tidak terbayar, bertambah. Mungkin kita pinjam 1 juta, tuh 1 bulan bisa menjadi 10 juta. Nah, begitu pun dosa kecil sekalipun, terlebih kalau dosa besar. Maka wahai sahabat, walaupun kita melakukan dosa yang sama berkali-kali, tetap di antara dosanya kita harus bertobat kepada Allah. Sekali kita melihat perempuan yang pakai ini, astagfirullahaladzim, Gusti, ya bertobat, alihkan muka. Terus itu datang deui, astagfirullah, doanya ini mah, astagfirullahaladzim, Gusti, ya bertobat. Datang deui rombongan ieu mah, astagfirullahaladzim. Terus jangan akagok cenah istighfar nang kewe sakalikeun geus eueuh. Dari itu Jamaah tidak bisa. Fawron. Pada saat itu juga hari takene. Fa innal israri 'ala as-saghairi yalhaquha bil kabairi. Bahayanya dosa kecil saja kalau diteruskan, kalau dikesinambungkan berbuat dosanya, itu bisa mengantarkan kepada dosa besar. Ya. Apalagi dosa besar yang terus dikerjakan itu akan bertambah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. Tadi ayatnya sudah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Jadi setiap orang tidak akan luput dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Baik dosa maksiatnya yaitu adalah kepada orang lain, merugikan orang lain, ataupun merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri, tidak bersama orang lain tapi dosanya sendiri. Itu dzalamu anfusahum. Kalau fahisatan terkait dengan orang lain. Maka wahai sahabat, tetap kita harus bertobat kepada Allah. Ya, dan tobatnya adalah taubatan nasuha, seperti ayat yang sudah disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Bagaimana kriterianya taubat nasuha? Nah, ini yang global. Ada kriteria global, kriteria umum. Tuh, ini bisa menjadi pegangan bagi kita. Sampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah sebagai pengarang kitab ini, wa taubatun nasuhu ayatu bal abdu zahiran wa batinan nadiman ghairu azimin alal hudi. Awas, taubat nasuha itu satu, si hamba yang bertobat itu harus secara zahirnya,
perbuatan-perbuatan dosa zahir itu harus ditinggalkan, harus dicabut dari dosanya, harus dihentikan dari dosa zahirnya, bahkan wabatinan dan juga batinnya. Jangan sampai dosa zahir sudah ditinggalkan tetapi masih ada bekasnya di batinnya, harus dibersihkan. Dosa zahir pagi-pagi lihat cewek cakep tuh pakai bikini, pakai rok mini tuh sudah hilang di depan mata, batinnya penasaran tuh, terus pikiran sahabatnya katanya tadi siapa, kok cakep banget. Nah, kayaknya itu orang Banjaran. Cari teman orang Banjaran. Nah, kamu tahu ada wanita yang suka pakaian ini kayak gitu orangnya. Oh iya saya tahu. Nah, punya nomor telepon, kebetulan saya tetangganya. Nah, itu ada bekas. Ya, kalaupun tidak ada upaya itu, apa yang menjadi dosanya itu ternyata membekas ke salatnya, membekas ke wiridnya, membekas ke amalia-amalia yang lain. Maka wahai sahabat, taubat nasuha itu adalah taubatnya seorang hamba baik zahirnya ataupun batinnya. Zahirnya hentikan, batinnya bersihkan supaya tidak ada bekas sama sekali. Nadiwan disertai dengan rasa penyesalan, ada rasa menyesal. Kalaupun toh kita mau mengucurkan air mata, nah air mata inilah yang berharga, air mata penyesalan atas suatu dosa. Nah air ini insya Allah kalau ikhlas karena Allah benar-benar tobatnya, air inilah yang akan diwadahi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril membawa wadah, maka salah satunya adalah beliau akan mewadahi air mata yang penuh penyesalan dari dosa dan juga maksiatnya. Ya suatu saat nanti kita tahu dalam keterangan yang sahih dari berbagai hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika manusia berkumpul di mahsyar, maka api neraka mengurung mereka. Dari berbagai jihad mengurung mereka. Maka orang-orang berhamburan ke sana kemari, hatta para nabi, hatta para rasul, hatta sayyidul anbiya wal mursalin. Hatta nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang saleh, para kekasih Allah, hatta para nabi, para rasul, semuanya membuat upaya dengan menyebut amal-amal ibadahnya mungkin bisa menjadi sebab padamnya api neraka yang mengurung mereka. Ada yang memakai wasilah salat, ya Rabb, dengan wasilah salat kami maka semoga api nerakamu menjadi padam. Ternyata tidak padam. Ada yang berwasilah dengan puasanya, ada yang berwasilah dengan sedekahnya, ada yang berwasilah dengan hajinya, dengan umrohnya beberapa kali. Ternyata dengan amal yang lain, amal ibadah yang jelas-jelas itu ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi api neraka itu tak kunjung padam. Hingga amalia para nabi, para rasul itu tidak bisa memadamkan api neraka itu. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam, kemudian hampir mendekati Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sesungguhnya api ini tidak akan padam dengan wasilah dan pertolongan amal-amal kamu sekalian. Aku diperintahkan membawa wadah ini. Ketika dilihat, apa Jibril isinya? Ini adalah air mata hamba-hamba Allah yang penuh penyesalan atas dosanya. Maka wadah itu diserahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka memerintahkan, ya Muhammad, air itu bersihkan ke api neraka. Maka ketika air penyesalan dari hamba-hamba Allah yang berdosa, yang taubatannya taubatan nasuha, maka seketika sedikit-sedikit api neraka
Ketika terkena air itu, air tangisan itu mulai menjauh dan yang berdekatan mulai bisa dipadamkan. Alhamdulillah. Nah seperti itu ya. Jangan biarkan air mata ini jatuh dengan sesuatu yang hina. Jadikanlah air mata ini jatuh untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Kita nangis, auk-aukan, curi, auk-aukan. Kunaon mah kecopetan. Nangis jadi-jadinya. Gitu. Nah, dompetnya ya dompet. Apa isinya? Uang 2.000 rupiah. Kalaupun ada surat-surat berharga bisa diurus lah. Ya. SIM, SCNK, apapun bisa diurus lah. Ya. Jangan biarkan air mata ini menetes di pipi sesuatu yang bukan karena Allah. Insya Allah. Kalaupun toh air mata ini menetes karena sesama makhluk, karena adanya kasih sayang terhadap anak ataupun terhadap orang tua ataupun terhadap saudara ataupun sahabat. Ingat, nangisnya kita itu harus dasarnya karena Allah. Kita menangisi kepergian orang tua, tangisannya itu harus karena Allah. Kita menangisi anak, kita menangisi sahabat, keluarga, dasar tangisannya harus karena Allah. Maka insya Allah air mata itu akan menjadi air mata yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya. Ada perumpamaan orang yang bertobat hanya zahirnya saja tapi batinnya tidak ikut bertobat kepada Allah. Wa mislu man taba zahiran faqat kamisli mazbalatin busitu 'alaiha dibajun wan nasu yanzuruna ilaiha wa yata'ajjabuna minha fa idza kusifal ghita'u a'radu anha. Orang yang bertobat hanya zahirnya saja, walaupun itu lumayan, tetapi tidak sempurna. Diibaratkan, ada satu tempat sampah, namanya juga tempat sampah, penuh kotoran-kotoran. Kemudian tempat sampah tersebut ditutupi dengan kain sutra, kain yang bagus, maka kotoran tersebut tidak terlihat. Nah, orang-orang memandang, wow, luar biasa tempat sampah itu. Maka tidak terlihat tempat sampahnya karena melihat kain sutranya. Mereka pada kaget, mereka pada memandang luar biasa. Tetapi ketika kain sutra yang menutupi kain sampah tersebut dibuka, perut pempang, perut sobek, ada najis, ada kotoran-kotoran yang lain. Nauzubillahi. Begitupun ketika perumpamaan ini disambungkan kepada kita, bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh makhluk melihat kepada orang yang ahli taat, tapi ahli taatnya ahli taat zahir, salatnya bagus, bukan saja fardu dengan sunatnya, puasanya bagus, bahkan bukan fardu saja di bulan Ramadan dengan sunatnya. Zakatnya bagus, dia sudah sampai pada nisab zakat, keluarkan zakatnya, bahkan bukan cuma zakat wajib, sedekahnya pun banyak. Bukan saja haji, tetapi umrohnya pun dilakukan. Baca Quran, dia agendakan, dia jadwalkan. Kemudian pengajian pun dia hadiri. Tetapi semuanya itu tidak menjadikan hatinya baik, bahkan sebaliknya buruk.
tidak menjadikan hatinya bersih tetapi kotor, tidak menjadikan hatinya wangi tetapi bau. Alhamdulillah min dzalika. Hatinya tetap dipenuhi dengan iri, dengki, hasud, zalim, sombong, ujub, riya, sum'ah dan lain-lain sebagainya. Maka wahai sahabat, banyak sekali orang-orang yang memandang dirinya telah bertobat, memandang dirinya telah menjadi ahli taat, tetapi tidak bisa memelihara hatinya, tidak bertobat untuk hatinya. Maka suatu saat ketika di mahsyar setelah kiamat, Allah bukakan rahasia-rahasia segala tutup-tutup yang ada di alam dunia, baik ditutupi sendiri ataupun ditutupi oleh orang lain, maka Allah bukakan dan semua masing-masing akan menjadi kaget. Ternyata yang dipandangnya baik itu belum tentu baik, dan dirinya yang dipandang menurutnya adalah baik ternyata buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa min. Maka sengaja dalam pengajian al-fakir itu dipelajari, dikaji kitab-kitab para ulama yang menelisik masalah hati, ya, yang menguliti masalah hati sehingga kita bisa waspada. Saya pernah sampaikan dalam suatu pengajian, tetap kita harus bagus hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Kita harus bagus awaliyah zahirnya dan juga awaliyah batinnya, agar kita menjadi manusia yang sempurna, tidak menjadi siluman. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Itu sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang bentuk tubuhmu, tetapi Allah akan memandang hatimu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa tampilan kita harus kusut, tampilan kita harus kotor, tampilan kita harus bau, kan bae bau ke penting hatena we sengit. Baik baju lagaduh oke penting hatena bersih. Tidak bisa seperti itu. Perintahnya zahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kebersihan, kebaikan, kewangian zahirnya dan juga batinnya. Ini tidak setengah-setengah. Ya, kecuali untuk latihan silakan saja. Untuk latihan untuk di Allah silakan saja. Biasanya kita pakai pakaian yang umum lah ya. Ternyata banyak orang yang tidak menghina. Apalagi kalau kita pakai pakaian yang agak lebih memuji kita. Gak enak nih hati ya. Kalau dipujikan kita pasti kuat, tapi gak enak hati kalau dicaci gimana nih. Nah, mulailah kita ganti kostum untuk sekedar latihan, silakan. Ya, kita coba pakaian compang camping, disebutnya uji nyali ya. Uji nyali untuk apa? Uji nyali apakah kita kuat atau tidak dicaci. Sebagaimana kita kuat dipuji, bahkan bukan kuat lagi tapi berbangga dengan dipuji. Silakan itu. Ya. Ketika kita kuat zikir berjamaah, wiridan bismillahirrahmanirrahim 12.000 bisa 3 jam kalau banyak orang. Kita coba nih pribadi nih ya. Sendiri, zikirnya sendiri, wiridnya sendiri, itu tiap malam sendiri. Lagi tidak di rumah, coba di masjid dari jam 12 malam sampai subuh kuat ente. Seperti itu latihan. Itu riyadhah. Ketika orang lain suka atas satu perkara, kita coba untuk meninggalkan perkara itu. Itu adalah sebagai bagian riyadhah atau latihan.
Nah, wahai sahabat rahimakumullah, tetap Allah akan memandang zahir dan batin yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah tidak akan memandang zahirnya yang dibagus-bagusin, tetapi batinnya tetap buruk. Naudzubillah min. Jadi kalau ada pilihan nih, ini pilihan. Kalau ada zahir buruk, zahir baik, dengan batin buruk, nah mending kene zahir buruk, batin baik, ini pilihan. Tetapi kita jangan memilih itu, pilihlah yang ideal. Pilih yang sempurna. Alhamdulillah. Ya seperti itu saja. Ya seperti saya pernah bilang juga, kalau misalkan kita ditakdirkan geringan tapi loba duit, jeung sehat teu boga duit, mending mana? Tuh kan, pasti milihnya itu. Ya sehat banyak uang. Nah, ini pilihan. Apa yang disabdakan Nabi Rasulullah SAW, kalaulah dibuat diberikan pilihan zahir yang buruk dengan batin atau hati yang baik, sebaliknya zahir yang baik, zahir yang buruk, batin atau qalbu yang baik, mending mana? Gitu ya. Begitu. Zahir baik, batin buruk. Nah, atau zahir buruk, batin baik. Nah gitu. Itu pilihan kita. Kalau dua, jelas yang harus kita pilihkan zahir batin baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Selanjutnya, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kam min taibin yaji'u yaumal qiyamati yadhunnu annahu taibun wa laysa bitaibin. Banyak orang yang bertobat datang di hari kiamat, mereka menyangka telah bertobat, ternyata mereka belum memenuhi persyaratan tobat, belum memenuhi kualifikasi tobat, atau belum disebut bertobat. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa alasannya? Karena lam yuhakim wa babat taubati, karena mereka tidak menguatkan, tidak mengokohkan pintu-pintu tobat. Di antaranya penyesalan. Ya, memang berbahayanya melakukan dosa kedua kali, ketiga kali itu rasa penyesalannya berkurang. Ya, rasa penyesalannya berkurang, jadi sehingga dianggap biasa. Baiklah, ada dosa ketiga. Ini masalah. Ketika ada pembiaran dosa. Kemudian juga wal azmi ala adamil udi, karena mereka tidak membuat niat, tidak membuat azam, tidak mengazam untuk tidak meninggal, untuk tidak melakukan dosa kembali. Dalam arti ya nafsunya masih diantar, nafsunya masih dibiarkan, sehingga terjerumus kembali ke dosa yang sama, terjerumus kembali ke maksiat yang sama, atau terjerumus kepada dosa yang lain. Di satu sisi dosa yang telah dilakukan itu belum ditobati. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu adalah pintu-pintu tobat supaya kokoh, ya. Adanya penyesalan, adanya berniat untuk tidak melakukan kembali dosa, kemudian waradil wadzalimi li arbabiha, mengembalikan kezaliman kepada yang berhak. Inamkan kalau memungkinkan, ya. Kalau dulu kita pernah main tuh ke pekarangan Pak Haji yang banyak buah mangga, tuh kita pernah nimul, ya. Atau pernah sasalimpetan, ya, sembunyi-sembunyi, nah maling buah mangga. Kita ingat
Bagaimana cara bertobatnya? Datang atau Pak Haji, ya. Tuh, kita kembalikan ya buahnya. Pak Haji, saya dulu pernah berbuah tuh, tanpa izin tuh. Berapa kamu ambil? Satu Pak Haji, ya udah. Tuh, kita beli buah yang lebih bagus, lebih mahal. Tuh, kalau buahnya buah lokal yang kita ambil, maka kita beli buah Eropa, ya, lebih mahal. Kita kembalikan dan kita minta maaf. Ya, kalaupun toh tidak bisa mengembalikan, kita minta halal. Itu kalau dimungkinkan itu lebih baik, lebih bagus seperti itu. Datangi orang yang pernah kita berbuat dosa, kemudian minta maaf. Kalau ada barang yang pernah kita ambil atau apapun, kita kembalikan. Kalau susah, jangan berani-berani berbuat dosa pada sesama. Itu susah. Kalau dosa pada Allah ya bisa disebut lebih mudah daripada dosa kepada sesama. Dosa kita kepada Allah tinggal ya Rabb, ampuni dosaku, ampuni maksiatku ya Rabb, aku bertobat kepadamu. Kemudian ada penyesalan, setelah itu berniat tidak melakukan dosa yang sama, kemudian melaksanakan amal-amal soleh yang lain supaya bisa mengkafarati. Dan kalau ada kewajiban yang terluput, ganti. Dulu kita pernah tidak sholat karena keterlaluan kita, ganti sholatnya. Dulu pernah kita tidak puasa, ganti puasanya. Kalau sudah bertahun-tahun, tambah fidyahnya. Tinggal itu ya. Nah, ini yang menjadi masalah ketika dosa kepada sesama, ya. Kalau memungkinkan, ya. Gimana caranya tobat? Ada pertanyaan. Seseorang yang pernah mainin istri orang, rumah tobatnya. Nah, salah satunya adalah harus minta maaf kepada yang bersangkutan, wanita yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, minta maaf kepada suaminya. Yang resikonya dicabut, resikonya dicacat. Kalau tidak mampu, kalau tidak mungkin ada mudarat yang lebih. Nah, kita memohon maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa aksal minal istighfar illa walahum. Nah, kita mintakan ampun bagi kita, mintakan ampun bagi orang-orang yang telah bersama dalam kezaliman, dan juga mintakan ampun melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka ridho. Allah ridho, mereka pun yang pernah kita berbuat dosa kepada mereka ridho kepada kita, memaafkan dosa-dosa kita. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan siapapun yang pernah kita sakiti, pernah kita zalim, mereka terbuka memaafkan kita. Jangan sampai itu ada hisaban, ada gantungan dosa hingga kita masuk ke barzakh, apalagi di akhirat nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wanisyanul dzanbi min akbail masaibi. Melupakan dosa adalah musibah yang paling buruk. Bencana alam banjir, bencana alam longsor, tsunami, gunung meletus, ya, musibah pesawat terbang terbakar atau masuk air laut, apalagi COVID-19 yang teuing, yang entah. Karena apa? Karena para medis pun, orang-orang yang ahli di bidangnya pun mengatakan, ada salah satu dokter yang khusus meneliti masalah virus, yakni adalah dokter bidang virologi, pun mengatakan bahwa virus COVID-19 hanya berbahaya di penyebaran saja, tapi tidak mematikan. Tapi karena penyakit bawaan seseorang baru mematikan. Dan yang paling berbahaya adalah parno, panik, stres. Nah itu, ya, imun melemah karena panik, iman imun melemah, iman
ada. Nah ini yang menjadi musibah yang paling buruk sebenarnya adalah melupakan dosa. Ya, melupakan dosa. Musibah banjir hingga mati lah. Katakanlah hingga mati, hingga menyebabkan kematian. Ya cuma di dunia saja. Beres. Tuh. Kita kena tsunami hingga mati, kena covid hingga mati. Udah beres, udah. Tutup kontrakan di dunia, ya, tutup usia di dunia. Nah, yang mati karena COVID, yang mati karena bencana alam banjir, longsor, pesawat terbang, tabrakan lalu lintas, ya, dan lain sebagainya, tetap akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, termasuk dosanya wahai sahabat. Termasuk dosanya. Makanya janganlah kita terlalu sempit berpikir, hingga kita merasa kasihan dengan orang-orang yang meninggal karena bencana alam. Tapi tanpa disertai dengan doakan saja mereka. Apalagi doanya bukan cuma saja di dunia, tapi doanya sampai ke akhirat. Bahkan suka ada doa, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, amalnya diterima, ditempatkan di tempat terbaik, nanti adil jannah dari sebagian taman-taman surga. Cuma tetap semuanya hak prerogatif Gusti Allah. Taruhlah seluruh rakyat bangsa Indonesia, bahkan bangsa dunia mendoakan yang sama, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka dosanya tidak akan terampuni. Ya, ini daripada kita harus menunggu kasihan orang lain, belas kasihan dari doa. Ya Allah, semoga si Anu diampuni dosa, kita semoga kita diampuni dosa. Itu daripada kita menunggu dikasihaninya, tuh mending kita kasihani diri sendiri saja. Ya, insya Allah. Mulai sekarang kita terus meminta maaf, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan maksiat kita. Alhamdulillah. Tahu kira atau logikanya. Mending boga duit sorangan atau dibere ku batur. Atau numpang pabere batur. Sorangannya. Iya. Duit kita sendiri cuma 10.000, tapi orang lain akan ngasih 10 juta. Mending mana? Mending 10.000 aja atau nungguan 10 juta? Yang 10.000 pakai, coba aja 10 juta ada. Ketika ada bahasa menunggu, sekurang sekolah macam waiting is boring ya. Nungguan teh ngabosenkeun, kecuali nungguan piduiteun. Buktinya banyak orang yang berlama-lama di banknya, ya orang-orang yang punya kepentingan ke bank itu tidak protes ya. Nomor antriannya banyak, diam baik ya. Nah, itu logika berpikir kita. Daripada kita menunggu didoakan orang lain yang mungkin Allah terima doa mereka, mungkin juga ditolak, mending kita hitung sendiri. Yuk kita minta ampun kepada Allah, yuk kita memohon amal-amal kita diterima dari Allah, untuk Allah dan juga dari Allah. Ketika amal kita diperuntukkan oleh Allah, Allah terima dan menjadi bagian pahala bagi kita. Kita mintakan sendiri, kita punya doanya sendiri. Alhamdulillah. Ngamain tenawan tebosan nungguan. Ngamain tebosan naon cenah? Nungguan. Ketika kita diputus amal kita, misalkan ketika dihisab sama amal baik dan amal buruk, nunggu kita tekan neraka, ke surga, ke neraka, ke surga.
Nah ternyata ada seseorang teman, sahabat ataupun saudara yang mendoakan, ya Rob, ampuni dosa-dosa orang tersebut. Nah, kalau misalkan Allah baca kepada kita, dosa kita yang asalnya seimbang dan amal kita terhapus sebagian, baru beratnya ke amal kita yang baik. Nah, baru bisa kita mendapatkan anugerah Allah, berangkat kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma harus nunggu, ya, nunggu kebaikan orang lain, nunggu dikasihani orang lain. Emang enak dikaruniakeun, emang enak dikasihani, atau buah-buah hal yang dikarunia. Kalau mau dikasihani jangan sama orang, jangan sama makhluk. Kalau mau dikasihani tuh sama Allah yang Maha Pengasih. Minta dikasihani oleh Allah, minta disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi terkait dengan dosa dan maksiat kita. Nah, ketika kita berupaya untuk istighfar, berupaya untuk istighfar atas dosa-dosa kita kepada sesama, kemudian kita berbuat lebih baik, tidak mengerjakan perbuatan dosa yang sama, asallahu yurdihim anhu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ridho kepada mereka, memaafkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, awas, melupakan dosa itu adalah dari sebagian musibah yang sangat buruk, sangat jelek. Maka untuk orang yang berakal, terus berhisab diri, terus bermuhasabah diri, terus merenungi diri, berintrospeksi diri, dan janganlah melupakan dosa sama sekali. Ya. Tuh. Nah, sebagaimana yang diceritakan, ya yuhal mudnibul musi jaraimahu latan sadan bakawat kun minhu masalapa wa tubillahi qabla al-maut wan zajar ya hasia wa atiraf in kunta muhtarifan. Itu dah syair, ya, dan syair yang hikmahnya adalah supaya kita terus berhitung atas dosa-dosa kita dengan perbuatan beristighfar dan juga mohon maaf, supaya kita merasa terus butuh dengan pertolongan Allah, dengan ampunan Allah. Nah, itu bagian dari orang-orang yang berakal. Dan kita buat pengakuan, ya, bahwa kita ini tidak layak diampuni karena dosa-dosa kita lebih banyak. Tetapi kita yakin Allah Maha Pengampun, walaupun dosa kita lebih banyak dari katakanlah dari banyaknya air lautan, dari busa lautan, tetap, ya, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita, insya Allah. Nah, seperti itu. Ada satu riwayat dari Al-Faqih Al-Bulais bisa nadihi dalam sanadnya, dan ini lumayan panjang. Nah, nanti kita sambungkan di malam Rabu. Mudah-mudahan panjang umur dan juga berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al-Faqih dan juga untuk sahabat semua, amin. Kembali ke bahasa lokalnya, teraskeun hadiah tawasul